Shalom Mama, perkenalkan nama saya Ibu Lugubani, saya dari kelas 12 IPA 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal ini dia lebih merujuk ke dalam tubuh tumbuhan. Beberapa faktor internal meliputi yang pertama ada genetika. DNA pada tumbuhan menentukan karakteristik dasar tumbuhan seperti bunga, tinggi, warna, dan ketahanan terhadap penyakit. Yang kedua ada hormon. Nah, hormon yang ada pada diri tumbuhan itu bernama fitohormon. Berikut ini ada beberapa definisi dan fungsi pada tumbuhan. Yang pertama ada auksin. Nah, auksin ini membantu dalam pemanjangan sel, pembentukan akar, dan dominasi apikal. Yang kedua ada sitokinin. Nah, hormon tumbuhan sitokinin ini adalah hormon tumbuhan yang berperan dalam mendorong pembelaan sel dan penundaan penuaan. Yang ketiga ada giberilin. Nah, giberilin ini memicu kecambahan biji dengan membantu proses mobilisasi cadangan makanan di dalam biji. Giberilin juga membantu dalam pertumbuhan perkecambahan. Yang keempat ada asam absitat. Nah, asam absitat ini berperan dalam dominasi biji dan penutupan stomata. Dan yang terakhir ada etilen. Nah, etilen ini berperan dalam pematangan buah, penuaan, dan absisi daun. Yang ketiga itu ada kesehatan sel. Nah, kesehatan pada tumbuhan mempengaruhi kemampuan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, respirasi, dan pembelaan sel. Yang keempat ada metabolisme. Nah, aktivitas metabolisme internal seperti sintesis, protein, dan produksi energi sangat berperan penting. Yang terakhir ada nutrisi internal. Nutrisi yang disimpan dalam jaringan tumbuhan seperti pati dan minyak mendukung berbagai proses fisiologi dan perkembangan. Mungkin itu saja sedikit faktor internal yang saya dapat sampaikan. Sekarang kita akan lanjut ke faktor eksternal. Nah, yang berikut itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini dia lebih merujuk ke luar tumbuhan. Faktor eksternal itu ada 3. Yang pertama ada faktor eksternal air, yang kedua ada faktor eksternal tanah, yang ketiga ada faktor eksternal nutrisi. Nah, yang pertama itu ada faktor eksternal air. Nah, air ini sangat berperan penting bagi makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak akan dapat hidup. Nah, tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia dan dapat mengatur penguapan itu ada di dalam tanah. Yang berikut itu ada faktor eksternal tanah. Nah, tumbuhan akan tumbuh dengan baik jika kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Tanah itu ditentukan oleh kondisi lingkungannya. Yang terakhir ada faktor eksternal nutrisi. Nah, faktor eksternal nutrisi termasuk aspek nutrisi dan pemberian pupuk. Sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup seperti tanaman, sehingga ketersediaan nutrisi yang cukup dan berkualitas akan mendukung kelangsungan hidup dan perkembangan organisme tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang faktor eksternal dan internal. Demikian dari saya, Shalom.